yang bisa berangkat menunaikan ibadah haji itu adalah benar-benar orang-orang pilihan. Tidak semua orang bisa berangkat. Orang bisa berangkat haji itu bukan karena orang itu orang kaya, bukan. Terlalu banyak orang-orang yang kaya, duitnya banyak, badannya sehat, tapi nggak berangkat. Ada nggak yang begitu? Orangnya duitnya banyak, badannya sehat, tapi nggak berangkat. Jadi bukan karena orang itu kaya bisa jadi berangkat, bukan. Atau mungkin karena dia orang yang rajin ibadah jadi berangkat, enggak juga. Enggak. Ada orang yang rajin ibadahnya, tiap malam tahajud. Bagus kan? Halo. Assalamualaikum. Udah pada kekenyangan kali ya? Udah makan udah? Bikisan udah? Kita pulang yuk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Udah. Lanjut jangan ini. Jadi orang yang bisa berangkat haji bukan karena dia orang kaya, bukan. Bukan karena dia orang yang rajin ibadah, tiap malam ibadah tahajud. Kalau tahajud nangis tiap malam, ya Allah, kapan saya bisa berangkat ya Allah? Tiap malam nangis tahajud, tapi Allah belum panggil, nggak berangkat. Betul. Ada orang yang nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, kadang-kadang juga sembahyangnya masih pelentang zohor, sembahyang asar lewat, asar sembahyang maghrib lewat. Ada orang yang nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, sembahyang 5 waktunya juga kadang-kadang masih bolong. Berangkat dia. Ada. Mana orangnya? Jadi bukan karena itu orang bisa berangkat haji, bukan. Bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia orang yang rajin ibadah, karena memang dia adalah panggilan Allah. Kalau Allah sudah panggil, Allah sudah izinkan untuk berangkat, Masya Allah, nggak perlu yang namanya pakai nunggu-nunggu. Sekarang ini berangkat haji nggak gampang, Bu. Ini saya doain nih, mudah-mudahan pulang dari sini ntar ada sampai di rumah kita pulang ada yang ngasih duit 25 juta. Kenceng amat aminnya. Kalau seandainya kita punya uang ada 25 juta, 30 juta, besok hari Senin kita daftar ke bank, kita pergi ke Departemen Agama, kita daftarin haji, insya Allah. Kalau besok ibu-ibu semua sudah daftarin Kementerian Haji, kemudian kasih itu 30 juta, insya Allah nomor porsi ibu sudah keluar. Dan ibu tercatat sebagai calon jamaah haji. Alhamdulillah. Keluar tuh namanya. Keluar nama ibu, berangkat itu nanti insya Allah. Karena nomornya sudah keluar, resmi udah tercatat, nomornya keluar. Kalau udah keluar nomornya, dah kita setor, kita tanya ke petugas Kementerian Haji, Pak, saya sudah daftar, nomor saya sudah, wah ibu, alhamdulillah, nomor ibu sudah keluar, nama ibu sudah tercatat sebagai anggota calon jamaah haji, mudah-mudahan berangkat insya Allah. Numpang tanya, Pak, ini kalau nomor ini berangkatnya kapan ya Pak? Oh ibu sabar, yang penting ibu sehat, insya Allah 25 tahun lagi berangkat.
Jadi sekarang kalau daftar haji, daftar sekarang berangkatnya 25 tahun yang akan datang. Tapi kalau Allah mau panggil, bisa itu berangkat, betul ya? Enggak perlu pakai duit, enggak perlu. Kalau Allah mau. Dulu ada tahun 2019 ada jamaah saya. Ternyata dulu ada ibu-ibu pengajian kayak begini juga nih. Bu. Ada jamaah habis pulang ngaji kemudian dia pulang mau nyebrang di jalan raya, paham tuh? Pas dia mau nyebrang karena dia sendirian dia takut mau maju nggak berani, ini nggak jadi. Ada tiba-tiba ada mobil rada cepet jalannya. Ini mobil pengen buru-buru, akhirnya nih ibu-ibu keserempet sama mobilnya, jatuh pingsan. Nah kemudian ini bagusnya tanggung jawabnya, dia berhenti, kemudian dibawalah ibu-ibu ini, dimasukin ke mobilnya, dibawa ke rumah sakit Pertamina di dekat Blok M soalnya. Dibawa ke situ, masuk UGD, dah akhirnya diperiksa KTP-nya, diambil, diiniin segala macam. Kemudian nih ibu sadar, kata yang nabrak, ibu maafin saya ya Bu Haji, saya tadi buru-buru jadi gak melihat. Enggak, saya yang salah Pak, karena saya mau nyebrang itu ragu, takut ini itu, jadi maafin saya. Enggak Ibu Haji, saya yang minta maaf. Enggak, saya yang salah katanya. Mohon maaf ya Pak, jangan panggil saya Bu Haji, saya belum haji. Oh ibu belum haji? Iya. Ini orang nih yang nyerempet dia, yang nabrak dia. Tadi kan KTP-nya diambil sama dia, dipoto sama dia. Dah, tahu-tahu didaftarin haji. Langsung berangkat pada tahun itu juga, pakai ONH plus, dibayarin 250 juta langsung. Berangkat tuh dia haji, dibayarin 250 juta, udah gitu dikasih 50 juta buat bekalnya. Jadi berapa tuh? 300 juta. Langsung tuh dia bisa tuh kalau Allah mau berangkat. Itu namanya haji keserempet. Makanya ntar ibu kalau mau pulang lewat sono Bu. Jadi kalau Allah mau tugas kita hanya minta mohon sama Allah, rezeki, jodoh, ajal, Allah yang mau menentukan, betul ya? Kalau Allah mau panggil kita, bisa insya Allah. Caranya mah bagaimana aja caranya Allah mah. Kalau Allah mau berangkatin kita, betul ya? Nah sekarang insya Allah tahun ini yang dipanggil, yang dipilih oleh Allah, saudara kita Ibu Rahana sama suaminya Bapak Uci. Insya Allah tahun ini beliau yang dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di tanah suci di Mekah dan Madinah. Masya Allah, dipilih sama Allah untuk bisa berangkat ke sana. Makanya oleh karena itu kita diundang untuk apa? Untuk mendoakan mudah-mudahan beliau berdua berangkat haji, Allah kasih keselamatan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran, Allah kasih semangat untuk bisa beribadah di sana. Insya Allah tuh Allah panggil. Nunggunya udah lama juga, 13 tahun. Baru tuh berangkat sekarang. Alhamdulillah dipanggil.
Apa sih tujuannya? Coba tanya dah. Tadi tuh kita udah bacain doa, udah ini, mudah-mudahan satu cita-cita orang yang berangkat haji ini, Ibu. Orang yang berangkat haji, siapapun dia, orang yang berangkat haji tujuannya cuma satu. Pulang haji dalam keadaan sehat walafiat, dapat haji yang udah itu aja. Untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kenapa? Karena haji yang mabrur itu haji yang benar, haji yang bagus, orang haji yang baik, haji yang sempurna. Al-hajju mabruru laisa lahu jaza ila jannah. Kalau orang bisa haji mabrur, nggak ada balasannya kecuali surganya Allah. Tapi untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur, nah ini yang saya mau pesan aja nih buat kita semua, terutama buat Pak Muci dan istri. Untuk mau berangkat haji, kalau pengen haji yang mabrur, itu kalau pengen haji yang mabrur enggak segampang orang ngebalikin telapak tangan. Mesti ada perjuangan, mesti dilihat. Ada 3 nih, tadi saya udah dipesan, dia bilang katanya Kiai nanti ceramahnya jangan lama-lama, 1:30 selesai. Insya Allah. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur? 3 yang mesti diperhatiin. Nih, yang pertama qoblal haji, wa indal haji, wa ba'dal haji. 3 ini kalau pengen hajinya haji mabrur, perhatikan 3. Yang pertama qoblal haji, sebelum dia berangkat haji. Nah, orang yang mau berangkat haji, pengen haji mabrur, perhatiin sebelum berangkatnya. Yang pertama hartanya. Jangan harap ibu bisa mendapatkan haji yang mabrur. Jangan harap bapak pengen mendapatkan haji yang mabrur kalau hartanya pakai harta yang haram. Jadi kalau pengen haji yang mabrur, hartanya harus harta yang haram. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kitab namanya Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Dalam kitab itu dijelaskan, saya kalau Sabtu sebetulnya ngajar di situ, CBD, Masjid apa namanya, Al-Madinah. Baca kitab Mukhtarul Ahadis, kata pengurus baca kitab itu Kiai, oh ya udah baik. Nah, di dalam kitab itu Rasulullah bilang, apabila ada orang pergi haji, apabila ada orang pergi tapi bimalin haramin, hartanya harta yang haram, berangkat dia pakai harta yang haram, kemudian dia ngomong labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dia berangkat pakai duit yang haram, kemudian sampai di sono pakai pakaian ihram, kemudian dia niat labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu langsung Allah jawab, faqalallahu lahu azza wa jalla, kemudian Allah langsung jawab, apa kata Allah? La labbaik wa la sabdaik, aku tolak panggilanmu kata Allah. Karena hartanya kalau bicara sah sih sah, insya Allah. Kalau syarat-syarat hajinya benar, rukun-rukun hajinya benar, wajib hajinya benar, dia kerjain dengan baik, dengan benar. Kalau dia lakukan itu, maka insya Allah sah hajinya. Sama kayak orang sembahyang, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Ada orang sembahyang tapi kainnya boleh nyolong. Ada orang sembahyang kainnya boleh nyolong, kira-kira sah nggak? Kira-kira sah apa kagak? Ini kok kagak kompak jawabnya. Ada orang sembahyang kainnya boleh nyolong, sah nggak? Dilihat kalau sembahyangnya benar, syarat-syarat sholatnya benar, sembahyangnya sempurna, sah. Padahal kayaknya nyolong, sah. Kalau bicara sah,
Tapi kan pertanyaan yang kedua, diterima apa kagak? Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad tulis ada satu hadis, manistara sauban bi'asarati darahima, barang siapa beli baju buat sholat, barang siapa beli mukena buat sholat, bi'asarati darahima, harganya 10 dirham. Ada orang pengen sembahyang beli baju koko, harganya 200.000. Harganya 200.000. Wa min hadirhamun minal harami, tapi ternyata dari uang yang 200.000 itu di dalamnya ada uang 50.000 uangnya haram. Tadi duitnya berapa? 200, yang 50 haram, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sholatnya nggak diterima, sama dengan orang yang pergi haji. Makanya kalau pengen haji yang mabrur, lihat yang pertama adalah hartanya. Harus harta yang satu. Yang kedua, kalau dia pengen hajinya yang mabrur, haji yang mendapatkan balasan surga dari Allah, haji yang merupakan cita-cita dari semua orang yang berangkat haji. Kalau dia pengen haji yang mabrur, yang pertama lihat hartanya, yang kedua niatnya yang benar. Niatnya lurusin semata-mata buat ibadah kepada Allah. Ini nanti banyak orang-orang pergi haji tapi niatnya macam-macam. 14 abad yang lalu Nabi udah ngasih gambaran, kata Rasulullah, hati-hati, sayati ala ummati zamanun yahujju aghniya'u ummati linnuzha wa awsatuhum lirriya'i wa awsatuhum littijara wa qurra'uhum lirriya'i wa sum'ah wa fuqara'uhum lil masalah. Nabi udah kasih tahu tuh, nanti satu masa akan terjadi di mana pada masa itu banyak orang pergi haji, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah. Siapa? Yahuju aghniya'u ummati linnuzha. Nanti ada orang-orang kaya dari umatku, kata Nabi Muhammad. Ada orang-orang kaya pergi haji tapi bukan karena Allah. Orang kaya pergi haji bukan karena Allah. Apa tujuannya? Linnuzha, sekedar buat jalan-jalan doang, sekedar buat rekreasi aja. Bayarnya bukan kayak yang biasa. Sekarang ini bayarnya 56 juta. Kalau dia enggak. Tahun kemarin ada orang pergi haji, satu orang 800 juta. Satu orang 800 juta. Waktu saya diundang salah satu abang travel terkemuka, hebat ini travelnya. Saya ceramah di tempat itu, selesai ceramah makan. Habis selesai makan, kemudian saya tanya sama pimpinannya, sama bos travelnya. Saya bilang, bisa nggak tahun ini berangkat langsung? Bisa Kiai, betul. Terus berapa biayanya? Tergantung Kiai. Ada 2 kelas, ada kelas A, kelas B. Enggak, yang kelas A berapa? Itu 700 juta. 700 juta bisa berangkat. 700 juta. 700 juta. Mahal nggak? Ya Allah, tuh kalau 700 juta dibeliin ketupat laksa. Nanti ada tuh orang-orang yang berangkat haji dengan biaya yang mahal. Kata Nabi, yahuju aghniya'u ummati linnuzha. Orang kaya dari umatku pergi haji bukan karena Allah, tapi sekedar buat jalan-jalan doang, buat rekreasi doang. Hotelnya sama masjid deket.
Tapi zohor, asar, maghrib, isya, subuh nggak pernah sembahyang ke masjid, sembahyangnya di hotel aja. Rugi kan? Tuh nanti banyak yang begitu. Sekarang aja udah banyak. Padahal hotelnya deket, nggak mau. Kenapa? Udah di sini aja, takut desek-desekan. Nggak enak, padat, udah keluarnya capek, ini itu dan lain sebagainya. Sembahyang di hotel. Ini besok saya titip banget sama Bang Uci sama Bu Rohana. Jangan paksain, itu yang namanya Masjidil Haram, nggak ada tempat yang paling utama kecuali itu. Di sana itu jangan lagi sembayangnya, datangnya aja itu tidak ada tempat yang Allah turunkan rahmat tiap hari. Mi'a wa isruna rahmat, 120 rahmat Allah turunkan di tempat itu setiap harinya. Buat siapa? Situna li ta'ifin, 60 rahmat buat orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat buat orang yang sholat di Ka'bah. Wa isruna lin nazirin, dan 20 rahmat buat orang yang memandang Ka'bah. Masya Allah, Allah kasih rahmatnya sembahyang di depan Ka'bah ini. Kata Nabi, jauh sebelum 2000 tahun sebelum Allah ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, ternyata 2000 tahun sebelumnya Allah sudah ciptakan tuh Ka'bah. Allah taruh tuh Ka'bah di tempat yang mulia, fi baitil ma'mur, ada tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah taruh tuh Ka'bah di sana. Untuk siapa? Untuk tawafnya para malaikat. Kemudian setelah Allah ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, alam semesta ini, bumi ini udah diciptain, barulah Allah turunkan itu Ka'bah yang ada di Mekah. Allah turunin di situ. Nanti pada hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat, Allah berseru, Allah panggil itu Ka'bah. Apa kata Allah? Ya baiti, rumahku, Ka'bah, pulanglah kamu ke surga, baliklah kamu ke asal surga, pulang. Faqala la, kata Ka'bah, nggak mau ya Allah. Allah panggil lagi, kata Allah, pulanglah kamu, masuk kamu ke tempatmu, surga. Kata Ka'bah, nggak mau. Ka'bah disuruh balik ke surga. Akhirnya Allah tanya, kenapa engkau tidak mau kembali ke surga? Kenapa engkau, wahai Ka'bah, kenapa engkau tidak mau kembali ke surga? Padahal semua orang pengen masuk ke dalam surga, semua makhluk-makhluk pengen masuk ke dalam surga. Kenapa engkau tidak mau kembali kepada surga? Ka'bah ditegur begitu, kemudian Ka'bah ngomong. Apa kata Ka'bah? Ya Rabbi bi'izzatika wa jalalika, ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, bukan aku tidak mau kembali ke surga, aku mau kembali ke surga, tapi dengan satu permintaan. Kata Ka'bah, apa permintaanmu wahai Ka'bah? Izinkan aku kembali ke surga ya Allah, bersama orang-orang yang pernah datang kepadaku. Kata Ka'bah. Masya Allah, izinkan aku kembali ke surga bersama orang-orang yang pernah datang kepadaku. Kata Ka'bah, orang-orang yang pernah tawaf mengelilingi aku, orang-orang yang pernah sholat di sekitarku. Kata Ka'bah, aku akan pulang bersama mereka. Masya Allah, insya Allah. Makanya mudah-mudahan yang belum berangkat bisa berangkat lah, biar bisa dibawa ke Ka'bah. Itu nanti orang kaya pergi haji timbang buat jalan-jalan doang, bukan karena Allah. Wa ausatuhum litijarah. Kemudian ntar ada juga orang yang pergi haji yang kaya buat jalan-jalan. Ntar orang yang pas-pasan, orang yang sederhana, yang biasa-biasa aja, pergi haji juga bukan karena Allah. Litijarah, pengen dagang di sana. Nih kata Nabi nih, Nabi ngomongnya 14 abad yang lalu. Ntar orang pergi haji bukan karena Allah, pengen dagang. Emang nggak boleh? Boleh. Emang nggak sah? Sah. Tapi buat orang yang pertama menguji, doana besok jangan dagang di sana ya.
Tuh nanti kata Nabi banyak. Emang udah terjadi tiap tahun ada ibu. Orang pergi haji, tuh di kopernya isinya rokok. Dia pengen dagang rokok di sana. Di sana rokok mana? Ada ibu-ibu berangkat haji di sana, kopernya itu isinya jilbab, dia beli di Tanah Abang, jualan di sana. Ini banyak ibu yang begini sekarang. Ini banyak yang model begini. Tuh Nabi udah sampein, kata Nabi, nanti orang kaya pergi haji buat jalan-jalan. Orang yang pas-pasan, orang yang sederhana pergi haji buat apa? Buat jalan. Wa qurra'uhum lirriya'i wasum'ah. Nanti juga nih kiai pergi haji, ustaz pergi haji, ustazah pergi haji, mubalighah pergi haji, orang-orang yang mengerti agama pergi haji. Wa qurra'uhum lirriya'i wasum'ah. Nanti pun para ulama pergi haji juga bukan karena Allah. Para kiai, para ustazah pergi haji bukan karena Allah. Lirriya, pengen riya, pengen diponten sama orang. Tuh Nabi udah ngomong, yang kaya buat jalan-jalan, yang pas-pasan dagang, kiai, ustazah riya. Nauzubillah. Yang keempat, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Nanti pun ada orang miskin pergi haji juga bukan karena Allah. Ada orang miskin maksain berangkat ke sono, tapi tujuannya bukan karena Allah. Apa? Lil masalah, pengen jadi tukang minta-minta. Nih, jangan dipikir gak ada. Ibu pernah ziarah ke Banten gak? Pernah ke Banten? Pernah ke Cirebon? Pernah keliling Wali Songo? Itu waktu lagi ziarah ke Banten ada tukang minta-minta nggak? Ada tukang minta-minta nggak? Banyak di sana juga. Banyak orang yang jadi tukang minta-minta. Kenapa? Karena penghasilannya besar. Namanya juga tempat orang yang begitu. Jadi pengen bersedekah aja pengen. Satu hari saya pergi haji, kemudian habis sembahyang Isya saya pulang sama beberapa jamaah saya. Kemudian saya mampir ke restoran di Mekah. Waktu saya duduk mau makan, tiba-tiba ada tukang minta-minta datang masuk. Diusir nih sama petugas restorannya, gak boleh masuk. Nah saya lihat begitu, saya panggil dia. Saya bilang, panggil itu tukang minta-minta, dia sini, nanti saya yang ini. Datanglah dia. Nah ini orang tukang minta-minta, orang Nigeria, orang Afrika. Ibu tahu Afrika nggak? Tahu Afrika nggak? Meruya, tahu Meruya? Nah, dari Meruya belok kanan. Ada orang dari Nigeria, Afrika, orang yang hitam. Hitamnya bukan hitam keling, bukan. Hitamnya bukan hitam, tahu pantat dangdang nggak? Ada orang hitam nih dua, saya suruh duduk. Dah, saya tanya, Inayil Balad, dari mana ente? Saya dari Nigeria. Oh, untuk apa datang ke sini? Saya datang dari Nigeria, datang ke Mekah untuk menjadi tukang minta-minta. Di Mekah, enggak pakai ke Madinah, di Mekah aja. Oh begitu, iya. Terus berapa penghasilan yang dia dapetin? Saya tanya, emang berapa penghasilannya selama jadi tukang minta-minta di Mekah? Kata dia, selama saya jadi tukang minta-minta di Mekah selama musim haji, pas haji aja di Mekah, ternyata 1 bulan jadi tukang minta-minta di Mekah itu penghasilannya bisa mencukupi keluarganya untuk 1 tahun. Padahal hanya sebulan. Sebulan jadi tukang minta-minta itu bisa membiayai hidup keluarganya di negerinya sana untuk 1 tahun.
Saya tanya, emang berapa keluarganya, emang berapa anaknya? Kata dia 22. Anaknya, bukan bininya, saya tanya anaknya. Saya tanya anaknya berapa? 22. Masya Allah. Itu bisa dicukupi 1 tahun dengan hasil dari tukang minta-minta. Nah, Nabi udah ngasih isyarat, jangan lurusin niatnya karena Allah buat ibadah, insya Allah. Dah, lurusin niatnya Bang Uji, lurusin ini anak, niatin buat ibadah kepada Allah. Karena nanti orang pergi haji niatnya macam-macam. Hartanya sudah, kemudian niatnya sudah, apalagi yang pertama yang paling utama, dia harus punya ilmu untuk datang ke sana. Jangan sampai orang pergi haji tapi nggak tahu. Katanya siapa orang yang beramal tanpa ilmu, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak, mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Makanya harus belajar yang tentang manasik hajinya, bagaimana cara tawaf yang baik, bagaimana cara sa'i, bagaimana cara wukuf, harus ada ilmunya tuh. Jadi kalau pengen haji yang mabrur, sebelum berangkat itu mesti dipersiapin hartanya, niatnya, ilmunya. Insya dah berangkat dah. Sampai di sana kemudian jaga, katanya la rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Jaga nih mulut, jangan sampai pergi haji kita di sono nggak bisa menahan mulut kita. Fusuk ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat, pekerjaan yang nggak baik, termasuk menyesali ibadah haji nggak boleh. Sampai di sana ya gue nyesel pergi haji dah, udah bayar mahal, udah gitu tidur juga berame-rame, mau kamar mandi ngantri di padang Arafah, tidurnya pakai karpet tuang. Gue nyesel dah. Kalau tahu begitu mendingan duitnya gue bikin kontrakan tadi. Nyesel ibadah itu juga termasuk fusuk. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, hati-hati tuh. Yang terakhir, kalau orang pengen haji yang mabrur, sebelumnya harus dijaga waktu di sononya dan waktu pulangnya. Haji mabrur itu kelihatannya kalau dia udah pulang. Makanya Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apakah haji saya mabrur atau tidak? Fasa kata, Nabi diam, nggak jawab Nabi. Ditanya lagi mana? Nabi ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah haji saya mabrur atau tidak? Lagi-lagi Nabi diam, Nabi nggak jawab. 3 kali Nabi ditanya, Nabi nggak jawab. Apa kata Nabi? Yang tahu mabrur atau tidak mabrurnya hanya Allah. Yang tahu haji kita mabrur atau tidak mabrurnya hanya Allah. Yang tahu diterima atau tidak diterimanya haji kita adalah Allah. Yang diterima puasa kita atau tidak, Allah yang tahu. Yang diterima sholat kita ini diterima atau tidak diterima, hanya Allah yang tahu. Itu haknya Allah. Saya nggak tahu apakah kalian hajinya mabrur atau tidak. Tapi kata Rasulullah, tanda-tanda mabrur itu ada. Tanda-tanda mabrur itu ada. Kalau diterima atau tidak diterimanya itu hak Allah. Tapi lihat tanda-tandanya ada nggak? Apa tuh tanda-tandanya? Yang pertama, tibil kalam. Kalau ngomong baik, lihat aja pulangnya. Kalau dulu belum berangkat mulutnya lemes, atau lemes ya. Kalau dulu dia sebelum berangkat mulutnya ini selalu ngomongin orang, pulang berubah
Jadi orang yang jaga mulut, maka itu tandanya mabrur. Insya Ibu pernah ngomongin orang? Enggak, ini cuma numpang nanya doang. Pernah ngomongin orang? Pernah? Yang bohong saya doain gak berangkat hajinya. Pernah ngomongin orang? Ini kadang-kadang ngomongin orang di pengajian lagi. Betul ya? Lagi ngaji ngomongin orang. Ada orang sini? Ada. Mana orangnya? Lagi ngaji ngomongin orang. Yang diomongin ustadznya lagi la ilaha illallah. Yang diomongin ustadznya gemuk diomongin. Gede amat tuh ustadz ya begitu. Al-hibah asyaddu minaz zina. Hati-hati nih, jangan ngomongin orang. Itu siksanya lebih keras daripada orang yang berbuat zina. Kemarin ibu puasa terawih, betul ya? Itu nggak ada nilainya di sisi Allah, rusak. Tuh yang namanya haji ulang nggak diterima sama Allah kalau dia masih suka ngomongin orang. Salah satu yang merusak amal ibadah itu kata Nabi al-istighadu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain, orang yang terlalu sibuk menceritakan kejelekan orang lain. Hati-hati nih, hati-hati. Biar kata tiap malam tahajud, biar kata tiap pagi duha, tiap hari Senin, Kamis puasa, tiap hari baca Quran. Bagus gak? Bagus gak? Tiap hari baca Quran, bukan hanya baca Quran, hafal Quran sampai 34 juz. Cuma kelebihan. Ada orang tiap malam tahajud, pagi duha, Senin Kamis puasa, tiap tahun pergi haji, tiap tahun pergi haji, tiap bulan umroh. Masya Allah, tiap bulan umrohnya. Emang tinggal di sono. Andai kata ada orang ibadahnya rajinnya kayak begitu, tapi masih suka ngomongin orang, hati-hati kata Nabi. Itu bisa merusak amal ibadah kita. Nol nilainya di sisi Allah. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain akan hancur amal ibadahnya. Makanya Nabi bilang tuba, tuba, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung, beruntung. Siapa? Orang yang terlalu sibuk ngurusin dirinya sendiri sampai-sampai dia nggak sempat ngurusin orang lain. Ya, bagaimana gue mau ngomongin orang kok? Gue juga masih banyak kejelekan gue. Tuh bagus tuh orang yang begitu tuh. Ya, bagaimana gue mau ngomongin orang? Masih banyak kekurangan gue. Ini kita punya aib nggak? Kita punya aib nggak? La haula wala quwata illa billah. Betul? Kalau seandainya aib kita dibuka sama Allah, ya jangan orang lain, diri kita aja malu. Betul? Ternyata gua jelek amat ya, gua kotor amat ya, aib gua masya Allah. Tuh tanda orang yang hajinya mabrur, kata Nabi, kalau mabrur tidak mabrurnya itu Allah yang tahu. Tapi tandanya ada kata Rasulullah. Yang pertama apa? Dibika, ngomongnya baik, nggak keluar dari mulutnya kecuali kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus. Insya Allah tinggal lihat aja dah tulangnya besok. Yang kedua, tandanya apa kata Nabi? Ini orang selalu yang namanya wa'it'amut ta'am. Dia selalu peduli sama orang yang ada di sekitarnya. Baik, bares. Tahu bares orang sini? Apa bares ya? Orang yang suka ngasih orang, suka peduli sama orang, tuh bares, baik orangnya. Enggak jadi orang yang bakhil. Tahu bakhil? Apa? Pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit?
Koret. Tahu koret? Buntut. Ada orang yang pelit di sini. Ini kampung apaan sih, banyak banget di sini. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah. Nih hati-hati nih. Al-bakhil orang yang pelit, ba'idun minan nas, jauh sama manusia. Manusia kagak ada yang demen sama orang pelit. Betul ya? Manusia nggak ada yang suka sama orang yang pelit. Sekaya apapun dia, sehebat apapun, kalau pelit mau orang kagak demen. Satu hari nih, nggak jauh dari sini nih, di sono ada komplek DKI. Betul ya? Tuh, satu masa saya diundang sholat jenazah. Nah, sholat jenazah saya diundang nih, sampailah di rumah, kaget saya, rumahnya gede banget. Ini kan gede di rumah, ada kali 5 kali ini. Gede banget rumahnya, ada kolam renangnya, ada lapangan golfnya, gede banget itu rumah. Meninggal, saya diundang sembahyang. Dah, ketika saya ikut sembahyangnya di situ saya datang, ya Allah prihatin saya. Kenapa prihatinnya? Yang membayangin 4 orang. Yang nyembayangin 4 orang. Saya, supir saya, sama pembantunya dia 2, udah. Itu doang. Habis sembahyang saya tanya sama dia, Mas, ini kok yang sembayangin dikit banget? Emang orang sini gak ada yang tahu? Tahu Kiai. Lah kok gak ada yang datang? Maaf Kiai, pelit. Tuh, ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah, jauh sama surga. Jangan harap bisa masuk ke dalam surga kalau dia orang yang bakhil. Allah haramkan itu surga buat orang yang pelit. Lama khalaqallahu nar, ketika Allah pertama kali ciptain neraka, ketika Allah ciptain neraka, jadi di neraka, kemudian neraka ngomong. Neraka bisa ngomong, nanya sama Allah. Apa kata neraka? Ya Rabbi, lima khalaqtani, ya Allah, Engkau jadikan aku menjadi neraka. Buat siapa ini tempat ya Allah? Engkau jadikan aku menjadi neraka. Buat siapa tempat ini ya Allah? Apa kata Allah? Allah bilang sama neraka, aku jadikan engkau menjadi neraka likulli bakhilin wa mutakabbirin. Aku jadikan engkau neraka adalah untuk orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Nauzubillah. Tuh, hati-hati makanya. Ini penyakit nih. Makanya kata Nabi, tidak ada penyakit yang paling berat kecuali adalah bakhil. Dah, 2 tuh tandanya. Pulang haji, lihat mulutnya, suka ngomongin orang apa kagak. Yang kedua, ini orang baik apa enggak. Dah, yang terakhir, orang yang hajinya mabrur atau tidak mabrurnya hanya Allah yang tahu. Tapi tandanya 3 kata Rasulullah. Ngomongnya baik, kemudian orangnya peduli sama lingkungan. Yang ketiga, dia orang tidak pernah memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai pergi haji tiap tahun, mata tetangga marahan, mas saudara musuhan, maka itu tidak diterima amal ibadahnya. Jelas? Jelas tidak? Kalau udah jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.